Oke, sudah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agnes Arvelian. Saya dari perwakilan Permira PPI Rusia. Hari ini diskusi online tes sore akan membahas masalah yang lebih aktual dan faktual tentang perlunya melindungi bisnis digital dengan hak kekayaan intelektual. Ya, Ya, untuk diskusi online kali ini kita akan mengundang dari kita sudah ada narasumber kita Bapak Ari Juliano dari Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual BlackCraft Republik Indonesia. Oke, kita sapa lebih dulu ya. Halo Bapak Ari, selamat sore. Halo. Ari, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ini lagi di Jakarta nih ya Pak? Ya. Atau ada tugas lain? Ya, ini lagi di Jakarta. Lagi hujan deras. Oke. Lagi hujan deras ya. Oke. Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi PPI Permira Rusia. Yang mudah-mudahan nanti ini kita akan share ke 54 PPI negara dan kami meyakini bahwa diskusi ini pasti akan berjalan dengan lancar dan pasti berbawa manfaat. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Ya. Oke. Untuk mengawali diskusi kita sore ini, mungkin saya coba tanya sederhana dulu terkait tentang hak kekayaan intelektual. Bagaimana sih Pak bisa dijelaskan dengan sederhana nggak Pak untuk teman-teman yang ada terutama pelajar di Indonesia yang ada di luar negeri yang kesulitan untuk mencari informasi namun tetap berkarya di luar negeri, itu bagaimana sih Pak untuk menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual? Oke. Sekarang yang pasti teman-teman harus paham dulu haki itu apa gitu ya. Hak kekayaan intelektual itu apa. Nah, teman-teman yang perlu diketahui itu ada 6 jenis. Ada 6 jenis haki yang perlu diketahui, yaitu yang pertama adalah hak cipta, lalu kedua merek, ketiga paten, keempat desain industri, kelima rahasia dagang, keenam desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi kalau dimunculkan slide saya itu kelihatan diagramnya gitu ya. Itu setidaknya ada 6 jenis haki yang perlu teman-teman ketahui dulu. Nah, kalau penjelasannya satu persatu mungkin saya bisa uraikan secara singkat. Yang pertama, kalau kita ngomong soal hak cipta itu adalah hak yang diberikan secara eksklusif pada seseorang pencipta untuk karya-karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita ngomong misalnya, kita ngomong tentang seni, kita ngomong tentang seni rupa, seni lukis, seni tari, gitu ya. Terus sastra itu tulisan-tulisan, semua bentuk-bentuk bahan tulisan gitu ya. Lalu kemudian sains, alat peraga, alat pendidikan segala macam itu, nah itu masuk wilayah hak cipta. Nah, hak cipta itu tidak perlu didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan sepanjang diumumkan pertama kali oleh pihak penciptanya, dia tidak perlu didaftarkan lagi, maka sudah dilindungi oleh negara. Itu keistimewaan hak cipta. Ya. Lalu yang kedua soal merek. Kalau dilihat di situ merek gitu ya, ini langsung klik ke ininya merek. Itu kalau keterangannya merek itu adalah tanda dalam bentuk apapun, gambar, angka, huruf,
warna, segala macam gitu ya, logo, signs atau segala macam dalam bentuk 2 atau 3 dimensi gitu ya, termasuk hologram dan termasuk suara yang bisa memberikan ciri khas atau tanda pada suatu produk atau barang dan diperdagangkan untuk barang atau jasa. Kalau teman-teman pasti tahu lah kalau soal merek, ada di jam tangan ada merek, di handphone ada mereknya gitu. Nah itu dilindungi. Sekarang di Indonesia bisa 2 atau 3 dimensi. 3 dimensi itu contohnya mungkin teman-teman tahu Toblerone. Coklat Toblerone itu kan bungkusnya segitiga gitu ya. Nah segitiganya itu sebagai merek dari Toblerone. Jadi nggak boleh lagi ada coklat nanti yang pakai bungkusnya seperti Toblerone itu, segitiga itu. Lalu kemudian desain industri. Kalau kita ngomong soal desain industri, kita ngomong soal bentuk. Jadi semata-mata bentuk kursi, bentuk meja, bentuk handphone gitu ya. Itu bisa dibilang bahwa dia semua sehubungan dengan bentuk, maka dia dilindungi dengan desain industri dan diperdagangkan. Jadi kalau teman-teman bikin misalnya, saya mau bikin bentuk kursi gitu, tapi cuma bikin satu buat dipajang, nah itu nggak bisa dilindungi desain industri, dia harus diproduksi massal, maka dia bisa dilindungi sebagai desain industri. Yang keempat, paten. Kalau kita ngomong paten, itu kita ngomong berbicara tentang fungsi teknologi, fungsi mengenai suatu teknologi, baik itu proses maupun produk. Contohnya handphone, lalu kemudian printer, lalu kemudian ada lagi pesawat terbang, handphone, yang teknologinya gitu ya, bukan bentuknya, tapi teknologinya. Termasuk proses, misalnya contoh, formula untuk membuat obat. Kalau di pasaran banyak pabrik obat satu dan pabrik obat yang kedua sama-sama bikin obat sakit kepala, tapi formulanya bisa berbeda. Nah, formula itulah yang dilindungi dengan paten. Lalu kemudian selanjutnya adalah rahasia dagang. Rahasia dagang itu adalah semua informasi yang dimiliki oleh seseorang, memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Contoh misalnya, mungkin teman-teman punya resep rahasia keluarga. Lalu dari resep rahasia keluarga itu bikin restoran. Lalu restorannya nanti maju, punya anak buah. Begitu anak buahnya pergi, nah kalau resep rahasia keluarganya tidak dijaga, maka mungkin saja anak buahnya pergi bawa resep itu gitu untuk bikin restoran baru. Nah, jadi sepanjang teman-teman misalnya menjaga resep rahasia keluarga itu, maka dia bisa dilindungi sebagai rahasia dagang. Tapi kalau misalnya punya resep rahasia keluarga tapi taruh digeletakin di meja, nah itu bukan rahasia lagi. Nah, itu jadi harus dijaga kerahasiaannya dan rahasia dagang tidak perlu didaftarkan. Lalu kemudian yang terakhir adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau yang suka bongkar-bongkar perangkat elektronik ya, dulu misalnya radio dibongkar, di dalamnya itu ada kayak papan gitu ya, yang terdiri dari beberapa komponen listrik. Nah, tata cara meletakkan komponen listrik itulah dilindungi dengan desain tata letak sirkuit terpadu gitu. Jadi tata letaknya, karena kalau bagi orang listrik mungkin yang ngerti, begitu tata letaknya diubah, dia akan menghasilkan fungsi yang berbeda gitu. Makanya dilindunginya adalah desain tata letaknya, jadi desain tata letak. Nah, itulah sebenarnya gambaran umum, gambaran singkat mengenai haki yang perlu teman-teman ketahui. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal. Oke, baik, berarti tadi ada 6 ya Pak, 6 pokok yang bisa dijabarkan sebenarnya. Atau bahkan mereka memiliki bisnis digital gitu ya, langsung pada bisnis itu, apa sih urgensinya terhadap HKI, Pak? Bisnis digital, kalau kita ngomong digital itu akan berhubungan dengan konten-konten digital gitu ya. Nah, kalau kita ngomong konten-konten digital, akan lebih banyak kita berbicara tentang hak cipta. Karena konten digital itu mungkin akan lebih banyak berbicara tentang program komputer,
komputer, musik, film, gitu ya, games, aplikasi, segala macam yang sebenarnya pelindungannya di hak cipta. Jadi teman-teman yang penting adalah sekarang adalah mengetahui hak cipta itu tidak perlu didaftarkan untuk mendapat perlindungan. Tapi sepanjang teman-teman bisa membuktikan bahwa teman-teman lah yang mempublikasikan konten-konten digital itu pertama kali, maka teman-teman dilindungi sebagai pemiliknya atau penciptanya. Nah, hal kedua yang menurut saya perlu teman-teman lindungi juga adalah merek atau nama dagangnya dari produk-produk tersebut. Misalnya ada yang menciptakan apps, aplikasi atau software. Nah, merek dari aplikasi atau software itulah yang harusnya didaftarkan sebagai merek, gitu. Namanya tadi, gitu ya. Contohnya kalau software OS itu kan ada Microsoft didaftarkan, iOS didaftarkan segala macam gitu. Nah, itu yang harus didaftarkan. Jadi untuk digital sebenarnya ada dua hal tadi yang perlu teman-teman pahami, yaitu hak cipta, di mana tidak perlu didaftarkan, tapi teman-teman harus bisa membuktikan bahwa teman-teman lah yang membuat dan mempublikasikan yang pertama kali. Yang kedua adalah mereknya, yaitu nama dari konten itu yang harus dilindungi sebagai merek dan harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan. Pak Ari, saya boleh bertanya nggak? Ya. Ya, ini mana Mbak Agnes ya? Mau izin nanya nih. Kalau kan tadi kan Pak Ari barusan menyatakan bahwa tidak perlu mendaftarkan kalau untuk yang teknologi, maksudnya apa namanya kayak yang penting pertama kali menayangkan itu sudah bisa mengklaim sebagai yang ini ya, yang menciptakan begitulah karyanya itu. Nah, kalau misal itu kan kalau misal kita bicara ini apa namanya sesuatu yang bersifat viral seperti video ataupun itu. Tapi kalau misalnya kayak kalau kayak industri rumahan gitu loh Pak, yang nggak bersifat yang nggak bisa diviralkan alias kayak cuman dari mulut ke mulut seperti itu, kemudian dia anggaplah kayak misal punya punya resep sendiri atau lain sebagainya yang memang sudah pertama kali dia masak begitu kan, dia pertama kali memasak dan kemudian dari mulut ke mulut tersebar, kemudian ada orang lain yang tahu dan kemudian dia mengklaim bahwa itu adalah ciptaan dia, kemudian dia menggunakan resep yang memang sudah digunakan oleh orang lain sudah lama, cuman belum diketahui oleh publik gitu loh, belum didaftarkan maksudnya. Itu gimana tuh Pak kalau misal yang orang pertama ini ingin mengklaim bahwa ini saya bikin pertama kali gitu, dan apakah bisa cuman kayak misal modal dokumen doang, kayak misal ada percakapan dia dengan teman-temannya bahwa ini pertama kali aku yang masak loh dan sebagainya, terus kemudian jadi bukti bahwa ini adalah bahannya dia begitu. Itu gimana Pak? Oke, jadi harus dipahami dulu nih, kita ngomong soal produk apa. Jadi harus jelas ini apa. Kalau tadi dari pertanyaannya kan saya nangkepnya masakan ya. Iya. Saya nangkepnya masakan. Nah, jadi gini, masakan itu kita bisa melindunginya sebenarnya dari dua hal. Yang pertama, resepnya sebagai resep rahasia keluarga misalnya gitu ya. Jadi misalnya, wah saya bikin oncom nih, enak banget oncomnya, saya pakai apa segala macam gitu. Terus saya jual, ada orang melihat, wah keren nih oncomnya, terus dia bikin sendiri. Nah kalau dia bikin oncom sendiri, ya niru-niru kita, tapi bukan pakai resep kita, nggak apa-apa. Oh iya. Yang nggak boleh adalah ketika dia mencuri resep kita, padahal itu resep keluarga, dicuri sama dia resepnya, lalu dibuat yang sama. Iya. Nah itu nggak boleh. Oh gitu, oke. Lalu yang kedua, ketika misalnya oncomnya tadi kita namain, misalnya oncom keren, misalnya kita menyerapnya oncom, ya, oncom keren, malah kita bikin kita packaging gitu ya, kita plastikin oncom keren gitu, terus tiba-tiba daftarin dong untuk dilindungi, tiba-tiba ada orang, gila oncom keren tuh laku banget ya, udah kita tiru aja, kita bikin oncom, namain aja oncom keren, nah itu nggak boleh. Iya. Gitu. Jadi makanya saya jelaskan dari awal, ada 6 jenis hak yang harus dipahami sama teman-teman, dan masing-masing ini melindungi hal yang berbeda. Nah, makanya tadi kalau kita ngomong soal masakan, makanya saya contohin oncom. Resep rahasia keluarganya untuk bikin oncom itu rahasia, nggak boleh ada orang yang mencuri. Tapi kalau ada orang nyoba sendiri bikin oncom seenak kita, silakan aja, nggak ada masalah.
boleh aja Okay. gitu. Nah, begitu juga namanya. Begitu kita namain Oncom Keren, maka nggak boleh lagi ada orang pakai nama Oncom Keren atau mendaftarkan merek atas nama Oncom Keren. Makanya harus daftarin dulu Oncom Keren itu. Sama kayak di Indonesia kan ada pecel lele, lela gitu kan. Orang boleh bikin pecel lele, jualan pecel lele, tapi pecel lele lela itu cuma punyanya orang si pemilik merek dagang itu gitu. Nggak boleh lagi ada yang lain. Gitu. Oke. Ya, teman-teman sekali lagi saya beritahu teman-teman bisa menggunakan Google Hangout untuk bergabung atau nonton di YouTube langsung dan juga di media lainnya untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Ari terkait hak kekayaan intelektual dan berbagai permasalahan yang mungkin teman-teman belum temukan jawabannya. Jadi bisa aja bergabung di sini untuk mengulas lebih dalam di diskusi kali ini. Jadi teman-teman silakan aja untuk menanyakan beberapa hal. Oke, Pak Ari, kita kembali lagi terkait bagaimana ketika misalkan kita langsung kepada case nih ya Pak, yang banyak sekali dilakukan oleh teman-teman muda, itu biasanya dia sedang zamannya misalkan upload video nih Pak. Nah, video ini kebanyakan itu mereka mulai dari lagunya, kemudian mungkin ada beberapa video yang diambil dari sumber yang lain. Itu bagaimana sih Pak sebenarnya? Oke, jadi kalau di Undang-Undang Hak Cipta kita, memang sepanjang misalnya ini gini, kalau hak cipta, ini kita ngomong soal hak cipta nih, kalau kita ngomong soal video gitu ya, video, musik, segala macam itu hak cipta, karena masuk dalam lingkup seni, sastra, ilmu pengetahuan. Kalau misalnya pada dasarnya itu hak cipta adalah eksklusif seseorang. Yang namanya eksklusif artinya kalau ada orang lain mau pakai karyanya dia, secara prinsip harusnya izin dari dia. Itu prinsipnya, itu prinsip dasar sekali, bahwa kalau kita mau pakai karya cipta orang lain, maka kita harus izin sama dia. Nah, di Undang-Undang Cipta itu bilang bahwa setiap orang boleh pakai karya digital orang lain, menyebarluaskan karya digital orang lain gitu ya, sepanjang tidak ada keberatan dari orang yang bersangkutan. Gitu. Jadi, memang karena Undang-Undang Cipta kita itu mengatur bahwa delik atau tindak pidana, misalnya hak cipta itu adalah delik aduan. Tanpa pengaduan dari orang yang memilikinya, penciptanya, itu tidak dianggap pelanggaran hak cipta. Gitu. Nah, jadi di sini memang harus hati-hati nih teman-teman. Mungkin saja pada suatu ketika kita bikin video, masukin lagu orang lain, masukin potongan video orang lain, kita nggak ada apa-apa, gitu. Selamat-selamat aja gitu ya. Karena memang mungkin penciptanya nggak tahu. Atau penciptanya tahu tapi ngelihat, wah ini anak kan cuma project sekolahnya doang atau project kuliahnya doang, biarin aja lah, nggak ada duitnya juga gitu. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman bikin film dokumenter gitu ya, menggabung-gabungkan semua, atau bikin film komersil, menggabung-gabungkan lagu-lagu, musik-musik, kemudian ada bikin film dan ada potongan-potongan video dari film lain gitu ya, dan dijual, artinya dibuat CD, dijual, atau dibuat film untuk konsumsi bioskop. Nah, itu hati-hati, karena ada nilai komersilnya. Dari situlah kemungkinan si penciptanya itu akan komplain, Mas. Anda kok nyari duit dari karya-karya saya sih? Kasih dong saya kompensasi. Seperti itu kejadiannya bakalan. Jadi teman-teman harus hati-hati, karena prinsip dasar dari hak eksklusif itu adalah bahwa setiap karya cipta orang lain itu pada dasarnya harus, ketika kita gunakan, harus minta izin dulu dari dia. Itu prinsip yang harus teman-teman perhatikan. Nah, kalau misalnya pertanyaannya misalnya berkembang, oke, kalau misalnya nanti saya upload doang di YouTube misalnya, saya mau upload di YouTube, saya bikin video konten, saya masukin musik-musik orang lain, saya masukin ke YouTube. Nah, di YouTube sendiri itu punya sistem namanya Content ID. Content ID itu pada dasarnya terdiri dari, dia adalah database dari berbagai musik film yang ada di dunia, gitu ya. Artinya milik produser-produser besar atau pemilik
pemegang hak cipta yang besar-besar, yang mana akan menyeleksi sendiri secara otomatis gitu ya, setiap video-video yang diupload oleh pihak lain gitu ya. Dan ketika dia menemukan sidik jari digital yang sama gitu ya, digital signature yang sama gitu antara database dia dengan yang diupload, maka dengan otomatis dia akan menolak, maka akan dipending video itu untuk muncul di YouTube. Nah, itu banyak kejadiannya kayak gitu. Nah, artinya YouTube sendiri membuat satu mekanisme yang membuat agar untuk menghindari adanya terjadi pelanggaran hak cipta gitu. Jadi teman-teman harus paham nih, harus hati-hati. Makanya jangan sembarangan pakai video-video, musik-musik atau dalam satu ini. Yaitu pertama tanpa izin orang lain, kedua juga yang kira-kira bakal ditolak sama YouTube gitu misalnya. Karena pasti akan bermasalah ketika akan diupload ke YouTube. Ya. Baik Bapak, tadi terima kasih penjelasannya. Lalu kemudian berkembang Mbak, ketika ternyata kita yang buat video gitu ya, justru dijiplak oleh orang lain gitu, yang mana sebenarnya kita juga berpikir ya mereka yang menjiplak juga sesama teman-teman muda yang berkarya juga gitu, mau dipermasalahkan juga misalkan, wah ini terlalu rumit. Lalu apa yang sebenarnya bisa kita lakukan Pak, ketika ternyata video kita yang karya kita yang masih minim ini ternyata jadi dijiplak oleh orang lain. Oke, jadi yang pasti begini, pada prinsipnya kita boleh komplain ketika karya kita dijiplak, ditiru, diadaptasi gitu oleh orang lain gitu ya. Tapi yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah bahwa pelanggaran cipta itu terjadi ketika dalam hal ini misalnya untuk dilakukan tindakan hukum, baik pidana atau perdata, itu adalah ketika karya kita digunakan secara komersil, gitu ya. Karya kita digunakan secara komersil. Jadi kalau tadi dijiplaknya tadi adalah, wah musik saya udah bikin genjreng-genjreng di kamar, tiba-tiba ada yang denger, direkam sama dia di aransemen ulang, dijual gitu kan, segala macam. Nah, udah begitu ada unsur penjualannya dan dia dapat keuntungan, gitu ya. Keuntungan artinya selisih antara produksi dan ini ya, dan pendapatan ya, gitu ya. Jadi ada keuntungan. Nah, itu bisa kita klaim melakukan melalui gugatan perdata pertama yang pasti lewat pengadilan gitu, kita bisa minta ganti rugi, atau kalau kita nggak mau repot-repot kalau di Indonesia gitu ya kita lapor ke polisi gitu dengan membawa bukti-bukti bahwa itu pertama ini lagu ciptaan saya, ini ada not baloknya atau apa segala macam, dan saksi-saksi yang melihat ketika saya menciptakan gitu ya. Kemudian kasih tahu ini yang udah dijiplak sama dia, ini ada CD-nya, ini ada penjualannya, dia menjual bukti-bukti foto-foto bahwa dia menjual, maka dia akan dikenakan tindak pidana. Nah, atau kalau misalnya memang kadang-kala misalnya tidak mau repot-repot melakukan upaya hukum, biasanya kita bisa menghubungi platform yang digunakan. Contoh misalnya YouTube. YouTube itu kadang-kadang juga bisa memberikan bantuan ketika misalnya video kita diupload tanpa izin kita. Kita udah bikin video capek-capek, kita juga udah produksi komersil, tiba-tiba di-burn, di-download di-upload sama orang lain gitu ya. Kita bisa flag atau ngasih tahu ke YouTube, ke admin YouTube-nya untuk bilang bahwa tolong itu di take down dong. Bisa gitu. Dengan begitu nanti dia saluran distribusi channelnya dia bisa di-cut atau diblokir sama si YouTube tadi. Jadi memang sebenarnya menurut saya ada dua tindakan yang bisa kita lakukan, tindakan hukum maupun non-hukum. Tindakan hukum tadi, perdata pidana, yang non-hukum ini adalah dengan secara administratif menghubungi platformnya atau penyedia wadahnya. Kalau di video biasanya di YouTube gitu ya. Terus kemudian kadang-kala mungkin juga ada juga yang mengcopy ini kita entah itu di Pad, entah di Twitter, entah itu di Instagram, itu segala macam gitu ya. Nah, kita bisa menghubungi admin dari platform yang disediakan itu gitu. Karena memang kalau kita baca term and condition-nya dia, itu jelas sekali bahwa mereka melarang setiap upload posting-posting yang melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. Oke, lalu kemudian Pak, kalau misalkan kita misalkan bentuknya ya Pak, misalkan dari kalau misalkan konser gitu ya, konser lalu kita videokan Pak,
Nah, itu kan hal yang menjelimet, Pak, dalam artian gitu ya, kita kan dalam anak-anak muda awam itu kan inginnya mengabadikan gitu ya, dia misalkan snapgram atau lain sebagainya, dan kemudian akhirnya orang-orang lain bisa melihat tidak eksklusif lagi gitu, jadi bisa dikonsumsi publik. Nah, itu apakah itu masuk juga, Pak? Karena kan itu agak tipis tuh, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Ya, balik lagi kayak tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi gini, kalau kita pada prakteknya, kadang-kadang dalam satu konser gitu ya, yang tertutup biasanya gitu, itu sering ada aturan gitu. Pertama misalnya tidak boleh bawa kamera profesional, tidak boleh merekam, biasanya kayak gitu. Dengan begitu ketika nanti ada orang yang mencoba-coba untuk merekam, baik lewat kamera profesional atau merekam video, itu biasanya ada tindakan dari security-nya, pengamanannya gitu. Wah, entah itu diambil segala macam gitu. Nah, itu tindakan-tindakan preemptif atau preventif yang mereka lakukan biasanya. Tapi kadang-kala juga ada konser-konser yang nggak jelas gitu, nggak tegas gitu. Ini boleh apa enggak sih? Ya terserah lah gitu, pokoknya misalnya ya udah orang-orang pada foto posting segala macam gitu. Nah, disinilah kemudian kembali lagi tadi pertanyaannya, apakah si orang-orang yang tadi memposting hasil video dia, hasil foto dia untuk keuntungan komersil? Orang-orang itu apakah mendapatkan keuntungan komersil dari itu? Ketika misalnya itu hanya di posting-posting di sosial media pribadinya dia untuk sekedar memberitahukan teman-temannya segala macam bahwa saya ikut nonton gini segala macam gitu, dia tidak mendapat keuntungan komersil apapun, biasanya itu aman. Dalam artian misal penyanyi atau pelaku pertunjukan tadi gitu ya, biasanya musisi atau musisi tadi sih merasa oh bagus, itu bakal untuk bahan promosi saya gitu, nggak ada masalah, biasanya kayak begitu gitu, karena memang orang-orang ini membantu dia untuk mempromosikan. Tapi ketika misalnya ada orang yang merekam full dari awal sampai akhir konser itu gitu ya, lalu kemudian dari hasil rekamannya full itu kemudian dijadikan DVD diperjualbelikan, nah saya yakin sekali pasti akan ada upaya hukum dari si pelaku pertunjukan tersebut, karena memang pelaku pertunjukan melihat gitu bahwa orang ini kok dapat duit ya dari ini saya ya, padahal saya nggak pernah mengasih izin sama sekali dia untuk merekam kemudian menjualbelikan sampai dalam jumlah yang massal seperti itu. Itu pasti kayak begitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa prinsip dasarnya tetap harus asas persetujuan gitu. Cuma ketika si pemilik melihat tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh orang-orang itu, dia akan melihat apakah pertama tindakan itu merugikan dia secara komersil. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah orang itu mendapatkan keuntungan ekonomi dari tindakannya dia. Kalau salah satu aja ini kejawab, ini biasanya akan ada upaya hukum atau tindakan hukum atau keberatan klaim somasi dari orang-orang yang merasa haknya dirugikan tadi. Jadi itu menurut saya dua hal ini yang mungkin perlu teman-teman perhatikan sebelum melakukan tindakan-tindakan perekaman, pengadaptasian, penggandaan segala macam dari karya-karya cipta orang lain. Iya Pak, tadi Bapak sampaikan terkait ekonomi right ya Pak ya. Lalu kemudian ketika memang itu tidak ada komersil, bagaimana dengan perlindungan moral atau hak moral dari si pemilik itu Pak? Iya, oke. Kalau kita ngomong hak moral itu kan artinya pertama itu adalah hak seseorang agar namanya selalu dicantumkan sebagai pencipta atau pemegang cipta dari karya tersebut. Yang pertama. Yang kedua adalah hak agar karyanya itu tidak dimutilasi, dimodifikasi segala macam sehingga akhirnya nanti itu berbeda dengan karya asalnya dia. Gitu. Di Undang-Undang Cipta kita sendiri itu jelas bahwa hak moral seseorang itu harus dihormati. Gitu. Nah, bagaimana cara menghormatinya ya seperti tadi gitu. Artinya setiap kita menggunakan karya orang lain ya harus disebutkan sumbernya, penciptanya siapa gitu. Termasuk juga ketika kita mau menggunakan karya orang lain, nggak boleh sembarangan kita motong-motong modifikasi. Misalnya ada karikatur orang, lukisan orang, gitu ya, terus kita kasih kumis sendiri gitu padahal dari kumisnya, nah itu nggak boleh, jelas diubah-ubah, dimodifikasi segala macam. Nah cuma memang di undang-undang hak cipta kita itu tidak masuk tindak pidana, tapi boleh secara perdata seseorang itu mengklaim
mensomasi orang lain agar menghormati hak moralnya dia, sehingga nanti ada perintah pengadilan kan untuk supaya orang ini melakukan tindakan-tindakan upaya-upaya, misalnya kalau misalnya dia pakai lagu orang tapi nggak pernah menyebut bahwa saya menyanyikan lagu si A gitu, nggak pernah, itu harus ada perintah. Anda harus bilang bahwa kalau menyanyikan lagu si A ya bilang ke umum bahwa saya menyanyikan lagu A, jangan seolah-olah dia nyanyi lagu sendiri sehingga orang menganggap oh itu lagunya si B bukan si A gitu. Nah, itu kayak begitu, pasti ada perintah pengadilan seperti itu. Kalau misalnya nanti dia tidak melakukan itu, bisa dilakukan, diminta ganti rugi gitu. Sedangkan yang kedua, misalnya melakukan mutilasi atau modifikasi, jelas nggak boleh. Pasti akan ada larangan untuk melakukan itu. Kayak dulu contohnya, ringback tone. Dulu penyanyi-penyanyi dulu nggak ngerti gitu. Dulu bikin lagu panjang-panjang, tiba-tiba dipotong pendek jadi ringback tone gitu. Nah, ada yang komplain, akhirnya ada penyanyi yang komplain. Dia komplain ke pengadilan, ini saya nggak mau nih kayak gini-gini. Pokoknya harus dibalikin lagu saya, harus yang full dijelaskan, kalau enggak, kalau dia melanggar itu, saya minta ganti rugi. Itu bisa kayak begitu. Tapi secara pidana itu nggak bisa diterapkan karena memang undang-undang cipta kita tidak mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran hak moral orang lain. Oke, yep, baik Bapak. Oke teman-teman, sekali lagi saya undang untuk teman-teman untuk bertanya langsung kepada Bapak Ari melalui sosial media kami secara live ya, dan juga ini kita tadi sudah membahas dan mengulas tentang hak cipta. Kemudian masuk ke merek nih Pak, ini ada pertanyaan Pak dari mahasiswa juga. Pertanyaannya begini Pak. Oh ya, jadi ini yang sering ditemuin, ini lucu nih pertanyaannya dan ini menarik banget. Kalau ada yang jualan produk gitu ya bermerek tapi KW Pak di medsos dan kita nggak tahu gitu ya, dan itu ternyata KW. Nah itu gimana Pak untuk dalam hal mereknya Pak? Atau gimana itu Pak? Ya, yang pasti enggak. Kalau yang pasti membuat barang yang dengan merek palsu atau memperdagangkan gitu ya, itu merek palsu pasti ada sanksi pidananya, itu udah pasti gitu, ada sanksi pidananya. Nah sekarang sebenarnya ya kalau mau dipermasalahkan orang ini, dia bisa dikenakan sanksi pidana gitu, pidana penjara dalam hal ini kalau mau dilaporkan. Cuma sekarang menurut saya memang akhirnya tanggung jawab dari pengelola situs misalnya, pengelola portal yang menjual belikan barang-barang itu gitu, dimana memang seharusnya ada kewajiban dari si pemilik portal jual beli itu, entah itu dia cuma memiliki portal atau dia bikin sendiri gitu ya, untuk jelas melakukan upaya-upaya seleksi gitu atau kurasi terhadap barang-barang yang akan diperjualbelikan di portal atau situsnya dia gitu. Itu harus ada upaya kayak gitu. Karena kalau dia tidak melakukan hal seperti itu, maka dia dianggap membantu terjadinya tindak kejahatan itu gitu. Yaitu membantu jual beli barang KW atau bajakan tersebut. Jadi itu yang sebenarnya perlu dipahami juga sama teman-teman. Sedangkan tindakan kita ya jelas, ketika kita mengetahui hal itu, kita harus minta ganti rugi gitu. Ganti rugi ke siapa? Ya bisa langsung ke orang yang menjualnya, atau kita sampaikan kepada si pengelola situs agar menyelesaikan hal ini. Karena bagaimanapun juga teman-teman harus pahami nih, kalau mau melakukan transaksi e-commerce itu, jadi mau beli secara online barang-barang dari portal-portal belanja itu, harus dibaca term and condition-nya gitu. Jadi jangan sampai nanti di situ ada tiba-tiba ada ketentuan pemilik portal tidak bertanggung jawab apabila ternyata barang dagangannya itu palsu, misalnya kayak gitu. Nah, nanti kita rugi sendiri kalau sampai kayak begitu gitu. Artinya dia lepas tangan gitu. Padahal penjualnya mungkin bisa kabur gitu. Nah, jadi harus perhatikan juga apakah portal ini bonafit atau bertanggung jawab dengan segala yang dijual di situ gitu. Jadi jangan sembarangan juga beli-beli di portal-portal itu yang nggak jelas ketentuannya kayak gitu. Tapi mungkin juga nanti dilihat ada ketentuan yang misalnya kalau misalnya Anda merasa Anda tidak komplain dengan spesifikasi lah, dengan mereknya yang juga bajakan segala macam, kami akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut. Nah, itu ada portal-portal yang seperti itu gitu. Nah, jadinya itulah yang menurut saya
teman-teman harus melakukan seleksi sendiri sebelum melakukan jual beli atau transaksi di portal-portal belanja tersebut. Iya, baik Pak. Lalu kemudian sebenarnya kita ketahui bersama pasti ada itu kan ada perlindungan konsumen ya Pak. Lalu sejauh mana sih Pak sebetulnya kan teman-teman banyak anak-anak muda apalagi di luar Indonesia itu kan tidak paham akan hal itu Pak. Lalu sebenarnya bagaimana sih Pak sosialisasi yang bisa disampaikan terkait hal-hal yang tadi yang Bapak sampaikan demikian, kemudian ada perlindungannya Pak, gitu, perlindungan dan pencegahannya juga, gitu. Selain memang dari diri kita yang juga harus lebih waspada untuk membeli sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu. Sorry, ini tentang apa? Tentang haki? Iya, terkait tadi Pak, terkait ternyata apa yang kita beli tidak sesuai gitu Pak, tidak sesuai dan tidak original, dan apakah itu apakah negara melindungi itu semua gitu? Ya, jadi pertama gini, kalau teman-teman ingin tahu tentang haki sendiri gitu ya, tentang hal-hal yang belum bersih, tentang hal-hal pengetahuan tentang haki, pertama teman-teman bisa kalau HP-nya Android sekarang gitu ya, bisa download aplikasi Bima. BIIMA gitu ya, itu masih saat ini masih di Android, kita lagi sedang develop di iOS-nya. Di situ semua informasi tentang haki ada, gitu ya. Jadi dari mulai tadi yang saya sebutkan 6 jenis tadi, dari mulai informasi umumnya, pendaftaran, dokumen yang dipersyaratkan apa dan biayanya ada di sana gitu. Atau kalau mau lebih lengkap lagi, teman-teman bisa juga berkunjung ke situs DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, di www.dgip.go.id gitu. Di DGIP, bahasa Inggris ya, Directorate General of IP gitu. Jadi dgip.go.id. Itu juga informasinya semakin lengkap juga di sana. Nah, sedangkan kalau misalnya bagaimana kalau saya ketipu belanja di segala macam gitu, sebenarnya pemerintah punya satu seksi perlindungan konsumen gitu ya di Kementerian Perdagangan, di mana tadi di Kementerian Perdagangan itu ada pengaduan perlindungan konsumen untuk hal-hal yang bersifat transaksi-transaksi bermasalah seperti itu gitu. Saya lupa ininya kontaknya atau segala macam, tapi bisa dicek di situsnya Kementerian Perdagangan, coba bisa dicek. Nanti ada di situ perlindungan konsumen, seksi perlindungan konsumen. Jadi kalau ada apa-apa gitu, silakan kontak sana, biar mungkin nanti akan dibantu di tanah air untuk ngurus segala macam ketika ada masalah-masalah jual beli online tadi. Ya, baik Pak, itu tadi penjelasannya. Dan ada lagi Pak nih yang bertanya Pak. Oke, dan ini terkait paten nih Pak. Oke, berarti kita udah masuk ke paten dan dia bilang, untuk pelajar di Indonesia, mahasiswa Indonesia di luar negeri banyak sekali menghasilkan inovasi-inovasi baru. Yang kemudian kami pun kekurangan informasi terkait apakah inovasi ini akan dapat diterima untuk dipatenkan di Indonesia. Dan kalau dilihat, kami yang muda-muda menjadi pesimis karena ada beberapa kasus dari Indonesia juga katanya banyak inovator-inovator di luar negeri akhirnya pun harus hengkang dari Indonesia terkait masalah paten. Oke. Seperti itu Pak, kira-kira bagaimana Pak bisa menjelaskan terkait paten dan juga teman-teman muda Indonesia yang berkarya di luar negeri Pak? Oke, jadi gini, tadi saya sampaikan bahwa paten itu adalah melindungi teknologi, ya, ini teknologi. Jadi kalau punya inovasi dalam bentuk teknologi, baik produk atau proses tadi, formula obat, atau formula-formula untuk membuat satu produk tertentu gitu ya, itu bisa dilindungi dengan paten. Pelindungan paten itu sifatnya teritorial, artinya dia hanya dilindungi di negara tempat dia didaftarkan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang sekolah sekarang di Rusia, bekerja di lab segala macam, akhirnya jadi punya sesuatu produk teknologi itu dan didaftarkan paten di Rusia, maka paten teman-teman itu hanya dilindungi di Rusia. Tidak dilindungi di Indonesia kalau tidak dipatenkan. Makanya kalau misalnya mau dipasarkan di Indonesia, maka harus didaftarkan juga patennya di Indonesia, gitu. Jadi prinsipnya seperti itu, gitu ya. Nah sekarang bagaimana kemudian bagaimana sebenarnya inovasi atau invensi gitu bahasanya, gitu ya, yang dilindungi paten, gitu. Nah sebenarnya ada 3 syaratnya. Pertama, novelty, kebaruan. Jadi dia harus baru. Baru ini dalam artian
tidak ada teknologi yang telah ada sebelumnya yang sama dengan dia gitu. Kalau pengembangan oke lah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata teknologinya sama dengan yang sudah ada sebelumnya, biasanya ini akan ditolak karena tidak baru lagi. Yang kedua, itu memiliki langkah-langkah inventif gitu. Artinya nggak tiba-tiba kayak sulap gitu. Dari mulai unsur A bisa jadi Z gitu. Nah lo bisa dari A sampai Z gitu. Kan harusnya ada A, B, C, D, F, G, Z baru gitu. Jadi ada langkah-langkahnya yang bisa dijelaskan secara teknis oleh si penemunya gitu. Jadi bukan abrakadabra jadi sesuatu gitu. Dan yang ketiga, bisa diterapkan dalam industri gitu. Jadi bukan hanya kita berhayal, wah saya mau menciptakan mesin waktu lah, saya nulis panjang lebar 1 buku, 2 buku, 3 buku, tapi pertanyaannya bisa diterapkan dalam industri nggak? Oh nggak bisa, ini cuma hayalan saya, ya percuma, berarti nggak bisa dipatenkan. Jadi Anda harus memenuhi 3 syarat ini, novelty, unsur kebaruan, yang kedua itu tadi mengandung langkah inventif, jadi harus jelas langkah-langkah untuk menciptakan sesuatu, dan yang ketiga harus bisa diterapkan dalam industri. Nah, jadi kalau tadi misalnya, wah kalau gimana di Indonesia nih, kok susah banget misalnya paten, saya udah daftar ini, terus wah jadi nggak usah lah di paten Indonesia. Ya, Anda pertanyaannya balik lagi ke Anda gitu. Anda memenuhi 3 syarat ini nggak, misalnya gitu. Apakah produk Anda novelty, baru, novel gitu. Oke, baru. Apakah benar Anda punya langkah inventif? Ya. Apakah benar-benar bisa diterapkan dalam industri? Ya. Ya udah, berarti Anda sebenarnya bisa didaftarkan. Kalaupun ditolak, misalnya gitu ya, wah, saya ditolak nih pendaftaran saya. Anda bisa punya kesempatan untuk banding ke komisi banding paten namanya. Di mana di sana nanti bisa diproses lagi. Anda bisa argumentasi bahwa harusnya diterima dong. Alasannya begini. Oke. Kalaupun misalnya Anda masih kalah lagi di komisi banding paten, Anda bisa masih masuk ke pengadilan, di mana Anda bisa mempertahankan bahwa saya nggak boleh sebenarnya ditolak nih, karena saya punya argumentasi yang jelas tentang hal ini. Nah, jadi dari mulai komisi banding paten, dari mulai pengadilan, Anda bisa fight terus untuk bisa bilang bahwa karya saya atau teknologi yang saya hasilkan, ciptakan ini harusnya bisa diberikan paten. Seperti itu. Nah, jadi menurut saya kalau ada orang-orang yang ya itu tadi paten kok susah di Indonesia ya, udah kita hengkangnya segala macam gitu misalnya. Ya karena kan memang mereka nggak memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai paten. Seperti itu mungkin. Iya. Lalu kemudian Pak, kalau misalnya kita berkembang lagi pertanyaannya, misalkan Pak kan karena memang paten teritorial, dia belum didaftarkan di Indonesia, namun itu adalah warga negara Indonesia yang punya paten di luar negeri. Ketika ada permasalahan, apakah pemerintah Indonesia bisa mensupportnya gitu? Walaupun nanti dengan berbagai macam cara, Pak, tapi paling tidak, apakah nantinya paten yang tidak dipatenkan di Indonesia atau di luar negeri itu bisa mendapatkan support ketika nanti ada suatu permasalahan, Pak? Gimana, Pak? Oke, jadi pada dasarnya pemerintah Indonesia melalui kedutaan besar atau perwakilan di luar negeri itu selalu siap membantu segala permasalahan hukum yang terjadi oleh warga negaranya gitu ya, pasti gitu. Makanya nanti akan kita lihat nih case by case gitu. Sebenarnya misalnya ketika dia ada masalah, yang sering terjadi adalah misalnya ada orang datang punya teknologi dijual di luar negeri, tiba-tiba produknya di-ban gitu. Wah, nggak boleh jualan. Kenapa? Karena ini udah patennya milik orang lain. Nah, kok bisa patennya orang lain? Karena padahal saya udah punya patennya di Indonesia gitu. Harusnya nggak lalu dicek, oh ternyata orang ini mendaftarkan patennya belakangan setelah paten di Indonesia didaftarkan. Nah, artinya sebenarnya dari unsur kebaruan, karena misalnya sama teknologinya gitu, orang ini seharusnya tidak bisa didaftarkan patennya gitu. Karena udah tidak baru lagi. Sudah ada di Indonesia yang sudah didaftarkan, atau di seluruh dunia misalnya udah ada gitu, dan dia tidak dipatenkan, makanya nggak boleh didaftarkan paten. Jadi mungkin upaya-upaya yang bisa dilakukan nanti kita bisa membantu, misalnya meyakinkan pemerintah negara lain itu bahwa teknologi ini, misalnya paten ini ternyata nggak baru lagi. Jadi mungkin kita lakukan upaya-upaya misalnya penghapusan paten yang ini, seperti yang dilakukan misalnya oleh beberapa negara, beberapa produk yang produk asing, misalnya merek, misalnya kita ambil contoh merek gitu ya, merek asing kan sering banyak yang didaftarkan di Indonesia duluan nih. Nah, pemerintah negaranya itu membantu tuh supaya merek-merek Indonesia yang ternyata mendompleng nama-nama merek-merek asing terkenal ini agar segera dicabut. Tapi sekali lagi itu proses pengadilan.
bagaimana nanti pengadilan itu melihat, misalnya apakah ternyata benar apa yang argumentasi kita. Kalau argumentasi kita bisa diterima hakim, maka itu akan diterima. Tapi yang paling penting adalah tentu ada pendampingan yang dilakukan oleh perwakilan di negara-negara tersebut, perwakilan pemerintah negara tersebut, baik Dubes, maupun konjen mungkin gitu ya, terhadap masalah-masalah haki yang dihadapi oleh pihak lain, oleh warga negara Indonesia. Ya, oke. Baik, seperti itu. Jadi teman-teman yang pelajar di Indonesia yang sedang kuliah di luar negeri, jadi jangan khawatir karena ada beberapa hal juga yang tetap bisa diusahakan ketika ada permasalahan terkait paten. Gitu. Jadi jangan pesimis gitu ya. Pak Ari, kemudian ketika kalau kita bicara lebih secara general bahwa sebetulnya Badan Ekonomi Kreatif ini baru sangat membooming pada saat pemerintahan saat ini, kenapa itu tidak dilakukan jauh-jauh waktu gitu di pemerintahan sebelumnya? Kenapa memang apakah baru tahun ini atau periode ini memang ekonomi kreatif di Indonesia mulai meningkat, atau memang kesadarannya yang kurang ternyata, walaupun tahun sebelumnya pemerintahan sebelumnya ternyata ekonomi kreatif kita juga masih meningkat terus, tapi kesadarannya baru ada sekarang. Itu gimana sih Pak? Oke. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ekonomi kreatif gitu ya, sebenarnya pemerintah Indonesia gitu sebelum Presiden Joko Widodo sendiri memang sebenarnya sudah memperhatikan. Jadi dari sejak tahun 2009 kalau saya tidak salah, itu ada satu unit khusus di Departemen Perdagangan, itu namanya masih Departemen Perdagangan, gitu. Itu yang punya satu unit kerja khusus tentang ekonomi kreatif gitu, di bawah Ibu Mara Pangestu gitu ya. Lalu kemudian pada perkembangan selanjutnya Presiden SBY membuat kementerian baru gitu yang disebut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu. Karena sekali lagi melihat bahwa ekonomi kreatif ini ternyata luar biasa nih perkembangannya gitu. Maka disiapkanlah satu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan ekonomi kreatif tersebut itu di Indonesia gitu. Tapi kemudian ketika pemerintah Presiden Jokowi gitu ya, ini melihat lebih jauh lagi bahwa ekonomi kreatif ini harus fokus ditangani, dikembangkan. Jadi tidak cukup dengan menggabungkan dalam satu kementerian bersama dengan bidang lain gitu, yaitu pariwisata. Itulah kenapa Presiden Joko Widodo kemudian berinisiatif untuk membentuk badan tersendiri yang disebut Badan Ekonomi Kreatif. Dan memang ternyata berdasarkan survei yang kita lakukan pada tahun 2016 bahwa kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB itu sekitar 852 triliun tahun 2016 gitu ya. Dan kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ternyata peningkatannya itu hampir mencapai 100 triliun setiap tahunnya gitu dari ekonomi kreatif tersebut. Nah, kita melihat ini suatu potensi yang luar biasa dan harus dikembangkan dengan benar gitu. Jangan sampai kita salah langkah lagi atau tidak fokus justru. Karena ternyata memang perkembangan di dunia ketika misalnya minyak dan gas serta barang tambang lainnya, batu bara lain-lain itu mulai udah turun kontribusinya terhadap pendapatan negara, baik Indonesia maupun berbagai negara, maka orang-orang semuanya mengalihkan perhatiannya kepada ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif kan bahan dasarnya itu ide sebenarnya, yang mana itu nggak mungkin habis sepanjang manusia masih mau berpikir. Jadi semua akhirnya serempak seluruh dunia itu sudah mengakui bahwa ekonomi kreatif ini bakal jadi ekonomi masa depan. Gitu. Oleh karena itu bahkan Presiden Joko Widodo sendiri yakin, optimis bahwa suatu saat nanti ekonomi kreatif akan jadi tulang punggung perekonomian nasional. Itu yang dia tuliskan waktu pada satu kesempatan gitu di depan umum. Gitu. Nah itulah kenapa melihat visi beliau itu, makanya beliau berani mengambil inisiatif agar memisahkan ekonomi kreatif tersebut jadi satu badan tersendiri yang menanganinya, itu Badan Ekonomi Kreatif itu atau Bekraf singkatannya gitu ya. Pada bulan Januari 2015 didirikan gitu ya, tapi baru efektif sebenarnya pada tahun 2016, di mana anggaran baru turun 2016. Makanya memang
lembaga kami atau badan kami ini baru efektif sebenarnya 1 tahun lebih lah, walaupun didirikan Januari 2015. Pak, berarti dengan potensi yang sebesar itu, kalau dari Badan Ekonomi Kreatif sendiri sebenarnya melihat kesalahan-kesalahan umum yang selalu dilakukan oleh pelaku bisnis ekonomi kreatif itu seperti apa sih Pak, dengan potensi sebesar itu Pak? Sebenarnya bukan saya sih yang lihat kesalahan ya. Jadi selama ini pelaku ekonomi kreatif itu bergerak sendiri-sendiri secara organik gitu ya. Jadi belum ada arah kebijakan yang jelas gitu, sehingga mereka ya udah bergerak sendiri-sendiri. Kalau ada yang berkembang ya bagus, tapi ada juga yang mati gitu. Karena memang pada saat sebelumnya, sebelum Baker didirikan, ekosistemnya itu belum jalan gitu, belum ekosistemnya belum membantu para pelaku ekonomi kreatif ini agar mudah berusaha. Ambil contoh, salah satunya misalnya di bidang perfilman. Ketika awal-awal Baker didirikan, kita paham sekali perfilman itu mengalami tekanan kuat industrinya gitu ya. Ketika jumlah bioskop di Indonesia itu sekitar 1000 layar gitu ya, dengan jumlah penduduk 250 juta. Dibandingkan dengan Prancis yang jumlah penduduknya 60 juta, tapi jumlah layarnya 5.000. Jadi Anda bisa bayangkan, para produsen film kita itu gitu ya, itu bikin film banyak-banyak, tapi harus yang bisa ditayangkan cuma sedikit, yaitu di 1000 layar tersebut yang ada cuma di kota-kota besar. Padahal minat teman-teman yang ada di daerah besar sekali untuk nonton film. Akhirnya apa yang terjadi? Teman-teman di daerah akhirnya nyari DVD bajakan dong, karena nggak ada bioskop, gitu. Mereka cari DVD bajakan. Nah, kalau udah DVD bajakan yang dicari, udah industrinya kolaps. Akhirnya bergantung pada bioskop yang jumlahnya sedikit. Udah ketekan. Produsen film selalu tertekan sifatnya. Nah, akhirnya Baker mengambil inisiatif, bagaimana kalau kita buka saja keran investasi, di mana dari dulu orang-orang nggak mau bikin bioskop karena bagi mereka itu rugi. Kalau gitu, kalau orang Indonesia nggak ada mau bikin bioskop, kita undang aja orang luar bikin bioskop. Akhirnya kita usulkan pembukaan investasi asing 100% untuk industri perfilman, dari mulai produksi, distribusi sampai eksibisi, yaitu tadi bioskop tadi, dengan harapan perfilman akan bergairah gitu karena adanya suntikan modal dari asing untuk membangun perekonomian industri film ini, dengan misalnya memperbanyak jumlah bioskop yang selama ini mungkin hanya tadi 1000 layar yang terpusat di kota-kota besar dan dimiliki satu kelompok tertentu gitu kan. Lebih baik kita perbanyak aja sehingga nantinya ada kompetisi yang sempurna gitu, di mana masing-masing akan bertaruh masalah kualitas dan harga, tentu akan juga sangat bersaing satu sama lain. Yang diuntungkan tentunya akan konsumen yang selama ini mungkin ke bioskop itu mahal sekali, tapi dengan banyak segala macam itu tentu mereka harus mulai berpikir masalah harga misalnya seperti itu. Dan yang bagus adalah untuk si produser filmnya, dia punya banyak pilihan untuk menyebarluaskan filmnya ini dibandingkan misalnya ke 100 layar yang tadi gitu. Karena kalau sekarang misalnya orang Indonesia produser itu paling cuma dapat 100 dari 1000 layar tadi, itu ini udah 100 layar atau 30 atau 50 gitu. Karena mereka tidak punya pilihan. Nah, itu salah satunya. Termasuk produksi film, di mana selama ini mungkin mereka sulit sekali cari dana dari mana ya untuk bikin film karena dianggap nggak lukratif. Tapi orang-orang luar negeri melihat Indonesia ini potensi luar biasa kalau bikin filmnya bagus. Dan terbukti tahun 2016 ada 10 film yang bisa mencapai 1 juta lebih gitu ya. Ini nggak pernah ada dalam sejarah perfilman Indonesia, ya. Nggak pernah ada dalam perjalanan perfilman Indonesia. 1 tahun ada 10 film mencapai 1 juta lebih penonton gitu, bioskop gitu ya. Artinya pasarnya luar biasa sebenarnya kalau filmnya berkualitas. Nah, makanya itu membuat para produser film asing gitu atau investor asing tertarik sekali untuk berinvestasi di film di Indonesia gitu. Nah, yang salah satu yang terwujud misalnya adalah Wiro Sableng. Wiro Sableng itu jelas dia kerjasama dengan Fox. Jadi ada satu produser film Indonesia gitu ya, kerjasama dengan Light Pictures namanya, kerjasama dengan Fox Film itu untuk membuat
Wiro Sableng, film Wiro Sableng gitu. Wah, itu dananya luar biasa karena memang dia berani untuk menginvestasikan dananya. Nah, itu sebenarnya itu yang lagi dibangun oleh Backcraft. Jadi Backcraft membangun ekosistem yang baik sehingga nantinya teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini bisa lebih mudah untuk berusahanya. Tidak ada kendala modal, tidak ada kendala pemasaran, tidak ada kendala perizinan, tidak ada kendala perlindungan haki, seperti itu. Itu yang kita ingin bangun. Sehingga nantinya kita harapkan semua pelaku ekonomi kreatif itu bisa mengembangkan dirinya dan kontribusinya tentu saja bisa lebih besar lagi untuk negara. Ya, oke, baik Pak. Dan itu jadi salah satu informasi juga untuk kita semua terkait di bidang perfilman ya Pak, dan beberapa hal juga sesuatu hal yang baru juga jadinya untuk kita semua. Dan kemudian Pak, kalau kita lebih turun ke bawah kan, kalau perfilman itu kan memang bisnis kreatif yang besar ya Pak ya, dalam artiannya ya memang dengan modal yang cukup besar. Lalu kemudian kalau kita turun ke bawah dengan potensi anak muda dengan segudang ide, yang mana saat ini berjamur sekali Pak, anak muda pengen jadi pengusaha. Karena kan mudah dengan buka startup, buka Facebook, jualan, udah jadi pengusaha gitu. Dan kemudian mereka jarang sekali biasanya untuk mendaftarkan sesuatu karya mereka, startup mereka, bukan hanya bicara HKI gitu ya Pak, bicara untuk menjadikan company mini mereka ini menjadi legal saja pun mereka harus berpikir berulang kali karena akan banyak nanti kewajiban-kewajiban yang akan menyulitkan mereka ketika harus dilegalkan atau berbadan hukum dan sebagainya. Jadi sebelum bicara HKI mereka pun kepusingan di daerah di bidang situ Pak. Lalu kemudian yang coba ingin saya tanyakan kepada Bapak itu, dari berjamurnya startup dari karyanya teman-teman muda ini, memang bagaimana caranya dari Backcraft sendiri untuk membuat ekosistem itu paling tidak kesadaran teman-teman muda itu bisa lebih meningkat terkait pentingnya HKI dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau tadi disampaikan, memang masalahnya bukan HKI aja gitu ya. Jadi ketika orang bikin startup, dia harus paham bagaimana mengelola perusahaan gitu ya. Itulah kenapa Backcraft punya program namanya Backcraft for Pre-Startup. Jadi sebelum orang itu membuat perusahaan, dia harus paham dulu apa sih sebenarnya harus dilakukan ketika nanti dia punya perusahaan. Makanya pre-startup-nya kita dorong untuk dia punya skill atau keterampilan atau kemampuan berbagai hal dalam persiapkan membuat perusahaan ini. Dari segi manajemen SDM, manajemen finansial, haki, memahami kontrak bisnis, segala macam itu ada. Jadi itu ada, kita punya pelatihan-pelatihannya seperti itu dalam program backup tadi gitu ya. Lalu kemudian ketika mereka punya produk gitu ya, kita punya produk dan harus dilindungi hakinya, tapi nggak punya dana atau modal untuk mendaftarkan hakinya. Karena memang mendaftarkan haki itu bukan hal yang murah gitu. Satu merek aja didaftarkan itu 2 juta rupiah gitu ya, satu merek, satu kelas gitu. Makanya Backcraft, khususnya deputi fasilitasi haki dan regulasi, punya program fasilitasi pendaftaran haki untuk para pelaku ekonomi kreatif yang skala ekonominya kecil dan mikro. Itu jadi skala kecil dan mikro itu yang asetnya di bawah 50 juta gitu. Jadi itu yang kita bantu untuk pendaftaran hakinya, baik membantu secara teknis, jadi mempersiapkan dokumentasi segala macam, dan finansialnya gitu dari itu sehingga nanti teman-teman itu bisa punya haki yang dilindungi dengan bantuan Backcraft. Lalu ketika dia memang membutuhkan lebih jauh lagi dalam hal ini misalnya saya butuh mendirikan perusahaan karena misalnya ternyata ada kebutuhan dari dia ketika dia mendapatkan investornya butuh nih, saya pengen Anda jelas nih badan hukumnya, jangan sampai saya invest duit ternyata buat dipakai sendiri doang. Jadi saya butuh ada badan hukum yang jelas gitu, maka saya baru mau invest misalnya. Nah biasanya kemudian dia akan nyari notaris, tapi dia juga nggak punya duit untuk bayar notarisnya gitu. Modalnya mungkin ada gitu, nanti akan dimodalin sama investor, tapi notarisnya gimana? Terus nanti perizinan gimana? Kita punya program namanya fasilitasi pendirian badan hukum. Jadi buat teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang memang ternyata skala ekonomi kecil dan mikro tadi, yang tadi kalau ada peraturan Menteri Hukum dan HAM itu modal usahanya itu 10 jutaan gitu ya. Modal usaha itu 10 jutaan. Nah, itu kita bantu tuh untuk pendiriannya dengan misalnya kita membayarkan
fee notarisnya, biaya notarisnya kita bayarin. Lalu kemudian perizinan umumnya, SIUP segala macam itu kita biayai juga gitu. Sehingga nanti teman-teman pelaku ini cuma butuh modal dasar yang memang kecil sekali gitu untuk mendirikan usahanya. Terus setelah mendirikan usahanya, mereka misalnya juga, waduh saya harus mulai memahami kontrak nih karena saya udah mulai dapat harus pengadaan ini atau ikut tender ini segala macam, tapi saya nggak paham nih kontrak-kontrak segala macam. Nah, kita juga punya program namanya fasilitasi pendampingan hukum secara pro bono. Nah, jadi kita telah bekerja sama untuk tahap awal dengan 8 kantor hukum yang terkemuka di Jakarta gitu ya, untuk memberikan pendampingan hukum kepada teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang skalanya kecil dan mikro lagi sekali lagi gitu ya, untuk mendapatkan pendampingan hukum seperti layaknya klien-klien profesional gitu. Jadi dan itu tanpa bayar karena memang ada kewajiban dari advokat atau konsultan hukum untuk memberikan pelayanan tanpa biaya gitu atau pro bono kepada orang-orang yang memang tidak mampu gitu. Nah, mereka dalam hal ini skala tidak mampu, belum ada investor, masih startup, masih semuanya dari kantong sendiri gitu. Nah, itu kita berikan pendampingan nantinya. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk mendampingi mereka, termasuk meneliti kontrak-kontrak antara sesama dengan tenaga kerjanya dia, dengan pihak, dengan mitra bisnis, dengan vendor, maupun nanti ketika dia mendapatkan investasi, di mana investasi mungkin perjanjiannya akan sangat kompleks itu, padahal dia tidak paham. Nanti kita bisa didampingi dengan si lawyer tersebut. Itu yang mungkin bisa kami lakukan di background untuk dalam rangka mensupport teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang baru mendirikan startup dan kami nilai punya potensi besar gitu ya, sehingga nantinya mereka dimudahkan dalam menjalani usahanya. Ya, itu tadi penjelasan dari Pak Ari terkait bagaimana kemudahan-kemudahan yang sudah disediakan atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah kepada para pelaku startup nih, bisnis yang anak muda sekarang lagi berjamur sekali dan bahkan ini di luar negeri gitu ya. Baik, Bapak, tidak terasa sudah hampir 60 menit kita berdiskusi gitu ya. Mungkin ada terakhir nih Pak untuk pesan dari teman-teman muda. Apa sih Pak sebenarnya menurut Bapak potensi yang besar dari teman-teman Indonesia yang sedang kuliah atau berkarya di luar negeri Pak, gitu ya, untuk membuat sebuah karya-karya dan tidak pesimis terkait permasalahan-permasalahan yang tentang HKI yang nantinya akan mereka temui Pak. Apa sih Pak pesan Bapak kepada mereka? Oke, jadi begini, sebenarnya ini hal yang praktis ya, hal yang dalam praktis hari-hari. Saya paham sekali teman-teman yang sedang berstudi di luar ini kadang-kala kan memang harus membuat suatu penelitian segala macam itu ya, dengan biaya kampus, kemudian dengan juga senior atau dengan instrukturnya atau dengan dosennya segala macam gitu ya. Yang harus teman-teman pahami yang pasti adalah bahwa teman-teman ini harus paham mengenai ketentuan persyaratan maupun kontrak-kontraknya. Jadi kadang-kala kalau teman-teman misalnya dapat S2, dapat beasiswa atau sedang kuliah di satu universitas tertentu, coba pahami peraturannya. Bagaimana misalnya peraturan itu mengatur ketika seorang mahasiswa membuat penelitian atau studi tentang sesuatu menggunakan peralatan atau sarana dari kampus gitu. Kadang-kala ada ketentuan dari universitas gitu yang menyatakan bahwa kalau misalnya Anda menggunakan sarana kampus untuk bahan-bahan penelitian Anda, maka pemegang hak atas kekayaan intelektualnya nanti adalah kampus misalnya, atau nanti akan dibagi dua gitu. Atau nanti ketika misalnya Anda sedang melakukan proyek dengan dosen Anda di bawah koordinasi dosen Anda gitu ya, itu nanti berarti karyanya akan menjadi milik dosen Anda misalnya gitu. Nah, itu teman-teman harus paham ketentuannya menurut saya. Jadi jangan cuma wah saya pengen meneliti ini, udah teliti aja, mau di bawah instruksi siapa, mau di bawah koordinasi siapa, mau menggunakan sarana apa, segala macam itu nggak peduli, jangan kayak begitu. Karena nanti teman-teman rugi sendiri kalau misalnya ternyata kalau ada ketentuan-ketentuan yang mengikat itu, gitu ya, misalnya kalau lagi sedang meneliti bersama dengan dosennya,
tercipta suatu paten tertentu gitu ya, kemudian nanti patennya didaftarkan oleh kampus, lalu kemudian ketika teman-teman pulang ke Indonesia gitu ya, terus kemudian mendaftarkan paten di Indonesia gitu, nah teman-teman kemungkinan juga nanti bisa digugat oleh pihak kampus atau dosen misalnya instruksinya gitu ya, yang instrukturnya atau koordinatornya, karena dianggap mengambil paten atau rahasia dagang gitu misalnya dari penelitian yang dilakukan oleh kampus misalnya gitu, karena itu dianggapnya milik kampus gitu. Nah, jadi menurut saya harus hati-hati. Jadi di sini saya sangat menyarankan teman-teman sebelum membuat sesuatu, membuat invensi, inovasi, penemuan, teknologi atau karya tertentu itu, tolong pahami dulu. Anda ini bekerja mandiri, menggunakan sarana milik orang lain atau institusi lain, atau di bawah atau mendapat dana dari pihak lain gitu ya, atau mendapat dikoordinasikan oleh pihak lain gitu. Nah, Anda harus pahami dulu syarat dan ketentuannya, karena disitulah sebenarnya aturan mainnya. Jangan sampai teman-teman begitu melanggar aturan main bisa kena kartu merah, kalau nggak kartu kuning gitu kan. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Ya, oke, baik teman-teman. Jadi itu tadi pesan dari Pak Ari. Jadi walaupun belajar dan meneliti juga itu perlu diketahui dan perlu diketahui seluruhnya aturan-aturan mainnya, dan jangan sampai nanti justru malah rugi sendiri. Baik Pak, terima kasih 60 menit yang berkualitas sekali sore hari ini. Jadi memang dunia digital saat ini seperti pedang bermata dua gitu ya. Di satu sisi ini membawa sebuah keberkahan, dan di satu sisi juga akan memiliki berbagai tindak mungkin nanti kriminalitas ke depannya, atau beberapa hal yang memang ini telah difasilitasi oleh pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia terkait permasalahan HKI dan lain sebagainya gitu ya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang bergabung, dan terima kasih Pak Ari untuk 60 menit kebersamaan bersama PPI Permira Rusia, dan nanti video ini akan di-share juga untuk PPI 50 PPI negara lainnya Pak, gitu, dan bisa diakses di YouTube langsung. Terima kasih banyak waktunya ya Pak. Sama-sama, terima kasih juga udah ngobongin saya. Ya, yang mudah-mudahan nanti bisa berlanjut lagi sama PPI yang lain, juga PPI dunia. Jadi mungkin di Moskow, di Rusia masih siang nih Pak, gitu. Ya, jadi ya mungkin ya itu aja dari saya, dan terima kasih sekali lagi. Kita undur diri, nanti akan saksikan di edisi berikutnya terkait diskusi online Permira Rusia, dan selamat sore untuk di Jakarta. Sore Pak.